semuanya. Selamat pagi kepada Pak Jenny Wardi selaku dosen pengajar studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis dan identifikasi atau gagasan usaha, di mana beranggotakan saya sendiri, Rosa Francisca, Helmi Natalia, Rosalinda Ripka, dan juga Osin Friska. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helmi Natalia. Baiklah, saya Helmi Natalia akan membacakan slide pertama. Pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Pengertian keberhasilan bagi pihak berorientasi profit dan pihak non-profit bisa berbeda. Bagi pihak berorientasi profit semata, keberhasilan suatu proyek dalam artian yang lebih terbatas dibandingkan pihak non-profit diukur dengan keberhasilan proyek tersebut dalam menghasilkan profit. Faktor-faktor yang berkenaan dengan aspek teknis, pasar dan pemasaran, keuangan, manajemen, hukum adalah analisis aspek teknis, yaitu proyek untuk menilai apakah proyek secara teknis layak dilaksanakan. Kedua itu analisis aspek pasar, meneliti kesempatan pasar yang ada dan prospeknya serta strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis aspek keuangan, menilai kelayakan proyek ditinjau dari profitabilitas, komersial, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dana. Yang keempat, analisis manajemen, menilai kualitas dan kemampuan orang-orang yang akan menangani proyek. Dan yang kelima, analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional, meneliti seberapa jauh sumbangan atau nilai proyek terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Osin Friska. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jika proyek-proyek investasi dilaksanakan merupakan investasi yang sehat atau yaitu secara ekonomis dapat menguntungkan, maka dengan meningkatnya proyek tersebut, kegiatan ekonomi pun akan ikut meningkat juga. Dengan hal ini, proyek investasi yang berkaitan dengan industrialisasi diharapkan akan menimbulkan manfaat sebagai berikut, diantaranya yang pertama, untuk menambah pendapatan nasional. Berdasarkan asumsi bahwa industrialisasi memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan bidang pertanian dan bidang ekstraksi lainnya, maka dengan adanya pelaksanaan proyek industri bisa meningkatkan atau menambahkan pendapatan nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan stabilitas penerimaan baik dalam valuta asing maupun pendapatan nasional itu sendiri melalui diversifikasi ekspor, atau adalah suatu negara yang menggantungkan ekspornya pada satu atau beberapa komoditi saja. Lalu yang ketiga itu ada untuk menambah lapangan pekerjaan. Jika proyek-proyek industri sudah terlaksana, maka secara tidak langsung lapangan pekerja pun tercipta, dan ini dapat mengurangi masalah pengangguran yang ada. Yang terakhir, untuk memanfaatkan bahan baku lokal. Lalu ada tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis itu sekurang-kurangnya ada 3 pihak yang berkepentingan. Di antaranya yang pertama, bagi pihak investor, studi kelayakan bisnis ditujukan untuk melakukan penilaian dari kelayakan usaha atau proyek untuk menjadi yang berguna karena sudah mengkaji berbagai aspek. Lalu kedua, bagi analisis studi kelayakan itu sendiri, itu seperti suatu alat yang berguna yang dapat dipakai sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas dalam melakukan penilaian suatu usaha baru. Yang ketiga ada untuk masyarakat atau bagi masyarakat. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat, baik yang terlibat langsung maupun yang muncul karena adanya nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Lalu yang terakhir ada bagi pemerintah. Dari sudut pandang mikro, hasil dari studi kelayakan ini bagi pemerintah terutama untuk tujuan pengembangan sumber daya manusia
itu kayak seperti berupa penyerapan tenaga kerja. Selain itu, adanya usaha baru atau berkembangnya usaha lama sebagai hasil dari studi kelayakan bisnis yang dilakukan oleh individu ataupun badan usaha tentunya akan menambah pemasukan pemerintah, baik dari pajak berupa perizinan, biaya pendaftaran, biaya administrasi, dan lainnya yang layak diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Rosa Francisca. Kemudian bab 2 yaitu identifikasi ide atau gagasan usaha. Dalam melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha, Anda diharuskan untuk melakukan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi. Yang kedua, menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Selanjutnya mengenai sumber gagasan. Sumber gagasan antara lainnya yaitu bacaan, survei, pengalaman, teknologi, kebutuhan pasar, pesaing, saluran distribusi, pemasok, dan juga perubahan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosalinda Ripka. Baiklah, saya Rosalinda Ripka akan menjelaskan mengenai metode mengenali gagasan. Yang pertama itu adalah inovasi teknologi, yang kedua itu pencairan langsung atau direct search, yang ketiga analisis pemakai akhir, yang keempat itu metode kreatif, yang kelima itu ada aliansi, akuisisi, dan lisensi. Selanjutnya itu adalah teknik penjaringan gagasan. Guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka diperlukan teknik penjaringan sebagai berikut. Yang pertama itu daftarkan alternatif gagasan yang muncul. Yang kedua itu tentukan ranking dan bobotnya. Yang selanjutnya itu hitung total score, yaitu ranking kali bobot. Yang keempat, pilihan adalah didasarkan pada ranking skor tertinggi. Yang terakhir itu penentuan ranking dan bobot haruslah didasari dengan pertimbangan berbagai hal seperti pasar, modal, keterampilan, teknologi, kemudahan, dan keamanan lingkungan, serta peraturan pemerintah. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.